Di sini diperlihatkan, banyak sekali burung gagak yang berterbangan di langit Seoul. Jin berkata kalau mereka bukan gagak biasa. Mereka monster yang disebut gagak berparuh tajam. Sung Hun berkata gagak monster yang dijinakan Kapten Hai Seoul. Nampaknya itu benar. Dan fakta bahwa mereka berkumpul itu artinya sesuatu muncul di hadapan mereka. Sepertinya itu monster yang akan menunjukkan dirinya. Dia adalah penguasa gagak berparuh tajam, yaitu Ifrit. Dia sangat besar dan juga mengeluarkan energi yang cukup besar. Jin pernah mendengar ini dari Zenith, tapi melihat secara langsung, burung ini memiliki intimidasi yang sangat kuat. Jin menyuruh Sung Hun untuk membawa yang lain dan berlindung di bunker. Dia pun mengerti dan akan pergi dari tempat ini. Ifrit berkata, jadi ini bumi. Seperti ini peradaban yang dibuat oleh manusia. Tapi sekarang hanya akan menjadi salah satu wilayahku. Namun Jin berkata kau hanya mengatakan omong kosong. Jin telah berada di hadapan Ifrit dengan menunggangi kudanya. Ifrit juga menyadari kalau dia adalah Jin sang immortal. Dia berkata apa kau kesini untuk menyerahkan diri? Atau kau datang untuk diburu? Jin menjawab kaulah yang akan aku buru. Ifrit menjawab seperti yang dikatakan rumor. Kau orang yang cukup sombong. Kalau begitu akan kutunjukkan padamu kekuatan dari tubuh ini yang menguasai 70 dimensi. Dia sepertinya akan menyerang Jin. Dia mengeluarkan kekuatannya dan itu tepat mengenai Jin. Jin sangat kesulitan menghindari serangan tersebut. Serangan itu terus mengejar Jin. Namun dia menggunakan spirit armor agar dapat terlindung dari serangan tersebut. Jin berkata ini sangat mengasyikannya. Monster itu sekarang tepat berada di atas Jin dan langsung menyerangnya. Namun Jin dapat menghindari serangan tersebut. Burung itu pun sedikit kesal karena serangannya tidak dapat mengenai Jin. Dia berkata kau sombong seperti itu. Kau hanya lari dari tadi dan terus menghindar. Jin menjawab tentu saja tidak. Dia mengeluarkan seluruh skeleton penyihir miliknya dan juga Zenith. Mereka menyerang bersama-sama dengan kekuatan api dan tepat mengenai burung itu. Tak hanya itu, Jin juga memanggil seluruh pasukan Death Knight. Mereka semua akan menyerang burung ini. Ramson menggunakan palunya dan langsung menghantam kepala burung itu dengan sangat keras dan terjadi efek ledakan. Mereka pun menusuk burung itu. Dia nampak sangat kesakitan terkena serangan tersebut. Dia benar-benar marah. Dia pun memanggil prajurit miliknya, yaitu para burung gagak, dan menyuruhnya untuk menyerang para skeleton. Mereka semua bertarung dengan burung-burung itu. Jin berkata jadi ini usaha terakhirmu. Namun Jin ternyata juga memanggil naga tengkorak miliknya. Dan dia langsung akan memakan Ifrit. Dan Ifrit langsung terkenal serangan dari naga tengkorak milik Jin. Serangan itu sungguh menyakitkan bagi burung itu. Tak hanya itu, Jin juga mengeluarkan golemnya. Dan golem itu langsung melompat ke arah burung itu. Dia pun terkena serangan telak dan juga merasakan kesakitan. Burung itu benar-benar marah. Dia pun sepertinya akan mengeluarkan semua pasukan atau bawahan dari semua dimensi miliknya. Dan diperlihatkan di Dungeon terdapat cahaya. Sepertinya sesuatu akan muncul dari sana. Jin juga menyadari sesuatu. Kalau burung ini mencoba memanggil lebih banyak pasukan. Sepertinya burung ini memiliki Dungeon yang cukup banyak. Burung ini benar-benar mengerikan. Muncul pasukan dari Dungeon itu. Monster-monster mulai berdatangan. Dan jumlahnya sangat banyak sekali. Ini benar-benar seperti perang. Jin berkata sampah dari semua dimensi mulai berdatangan. Jin melihat dari atas langit. Dan monster itu sungguh banyak sekali seperti semut yang sedang berkumpul. Jin berkata kepada semuanya. Ifrit akan memanggil semua bawahan dari 70 dimensi miliknya. Tidak perlu memaksakan diri. Dan uruslah mereka. Sementara itu, aku akan mempersiapkan sesuatu yang lain. Ramson berkata oh lawan kita adalah spesies dari 70 dimensi. Jantungku sudah mulai berdebar kencang. Diperlihatkan Jin yang turun ke sebuah gedung. Dia membuka status Windows miliknya. Dia berkata benar. Kalau begitu haruskah aku membuat ultimate equipment? Item set sampah production. Diperlihatkan notifikasi sistem beli bahan mentah yang diperlukan untuk membuat item set sampah di toko pencapaian. Dan diperlihatkan poin pencapaian milik Jin. Menggabungkan 5 relik Alpen dengan bahan mentah. Dan muncul cahaya yang sangat terang di hadapan Jin. Notifikasi kembali muncul penggabungan Trust Guard berhasil. Memungkinkan Anda memiliki jumlah bawahan yang tidak terbatas. Meningkatkan kekuatan jiwa bawahan Anda hingga 3 kali lipat. Nampak diperlihatkan Jin yang sekarang memiliki pakaian lengkap.
Penggabungan telah berhasil dilakukan. Jin berkata bagus, itemnya berhasil dibuat satu persatu. Sekarang aku hanya perlu membuat glory dan punishment. Namun notifikasi kembali muncul. Penggabungan item set sampah berhasil 3/5, gagal 2/3. Karena poin pencapaian yang tidak mencukupi produksi, trust, glory, dan punishment telah gagal. Sisa poin pencapaian adalah 0. Jin bertanya-tanya dan terkejut, apa aku sudah menggunakan semua poin pencapaianku? Aku punya poin tanah suci, tapi aku harus menggunakan poin itu untuk pertahanan pangkalan. Aku tak bisa menggunakan poin itu dengan sembarangan. Kurasa aku harus puas dengan sebanyak ini. Dia pun menggunakan invisible mode. Kalau begitu dia sepertinya akan pergi. Dia menggunakan skill miliknya yaitu Ghost Rush. Dia dapat bergerak dengan sangat cepat. Notifikasi muncul. Tidak ada tempat yang langkah kaki God of Destruction tidak bisa capai. Karena dari Trust March, Ghost Rush diaktifkan bahkan saat berada di udara. Dia mengarah tepat ke para monster. Dan dia menggunakan senjata miliknya dan mengubah bentuknya seperti cambuk. Dan langsung menyerang para monster itu. Notifikasi kembali muncul, Warriors Weapon Whip. Sebuah cambuk yang batasnya dicabut setelah mencapai level 90. Cambuk itu menebas segala sesuatu di area tersebut karena sifatnya yang selalu berubah. Jin juga mensummon pasukan skeleton dan menyuruhnya untuk menyerang para monster itu. Mereka semua berperang di sana. Para monster juga mengenal Jin, kalau dia adalah seorang necromancer. Dia pun berniat akan menyerang Jin. Namun Jin berkata, memangnya kenapa dengan necromancer? Jika kalian semua menyerangku, apa kalian pikir itu akan mengubah keadaan? Diperlihatkan Zenith yang melihat Jin dari kejauhan. Dia tertawa dan berkata, apa kau sudah mendapatkan kembali sebagian kekuatan God of Destruction? Kau akan menjadi semakin layak menjadi masterku. Kemudian dia berkata kepada para monster di hadapannya, bersukacitalah, boneka malang yang berkeliaran di dimensi. Hari ini God of Destruction akan memberikan kalian keselamatan. Monster itu akan berhadapan dengan para skeleton milik Jin. Dan terlihat Ifrit yang sedang terbang di kejauhan. Dia melihat di sekitar dan berkata, salah satu kekuatan yang membagi Alpen menjadi 3 yaitu Necromancer. Sebuah kemampuan untuk menggunakan mayat-mayat musuh sebagai medium untuk summoning. Siapa sangka ini akan sangat merepotkan begini. Tingkat peningkatan pasukannya melebihi kekuatan militerku yang mencakup 70 dimensi. Namun mana miliknya bukan tak terbatas. Mengoperasikan pasukan sebesar itu saja harusnya sudah membuatnya lelah. Ini saatnya untuk mengakhiri pertarungan ini. Dia kembali berkata kepada para bawahannya yaitu para burung gagak, untuk kembali ke tempat asal mereka. Diperlihatkan para skeleton yang bertarung dengan para monster. Perang ini benar-benar sangat kacau dan terjadi di kota ini. Jin hanya melihat di atas langit. Jin penasaran kapan mereka semua akan mati. Tapi sepertinya itu tidak akan lama lagi. Lalu yang tersisa tinggal Ifrit. Dia sekarang tepat berada di atas Jin. Dan Jin berkata, apa yang sudah kau makan? Kau benar-benar datang setelah menambah masamu ya? Ifrit menjawab, bukan hanya masaku yang bertambah. Aku juga telah menyerap mana dari 10.000 bawahanku. Tidak sepertimu yang menghabiskan sebagian besar mana milikmu untuk berurusan dengan pasukanku. Jin hanya tersenyum dan berkata, kau menungguku menghabiskan manaku ya? Ya seperti yang kau katakan. Aku sudah menghabiskan cukup banyak mana. Kemudian Jin pun meng-cancel summoning miliknya. Dan semua pasukan milik Jin hilang seketika. Para monster yang melihat hal itu berpikir kalau Jin sudah kehabisan mana dan ingin segera menangkap Jin. Namun Jin hanya tersenyum dan berkata, tapi apa yang harus aku lakukan? Ada begitu banyak yang bisa aku makan. Jin mengeluarkan skill Corpse Explosion. Dan terjadi ledakan yang sangat besar seperti ledakan nuklir. Dan semua monster di hadapannya pun musnah. Ifrit berkata, kau menggunakan mana hanya untuk melawan para kroco. Apa yang kau pikirkan? Apa kau bermaksud untuk melawan diriku yang agung tanpa mana? Jin tertawa mendengarnya. Dia berkata, bagaimana kau tahu begitu sedikit tentang Necromancer? Kemudian muncul energi yang sangat besar dari tubuh Jin, yang membuat Ifrit sangat terkejut. Jin berkata, mayat dan jiwa adalah mana bagiku. Semuanya berkumpul ke arah Jin. Jumlahnya sangat banyak sekali. Dia bahkan sangat bersinar terang. Ifrit benar-benar terkejut. Dia berkata, jadi kau menyebabkan ledakan karena memang itulah tujuanmu dari awal. Jin menjawab, benar. Lalu haruskah kita memulai ronde kedua? Notifikasi muncul, mana telah dipulihkan 100% melalui Soul Absorption.
Monster itu benar-benar terkejut, dan Jin akan mensummon naga miliknya. Dan muncul di bawahnya terdapat naga skeleton. Ifrit berkata setelah mengisi ulang semua manamu. Semua yang kau summon adalah naga yang bahkan tidak bisa terbang. Kau pikir kau bisa menangkapku dengan itu? Namun Jin tertawa dan berkata tunggu dan lihat saja sendiri. Dia juga memanggil golem miliknya. Dia sepertinya ingin menggunakan darah dari para monster untuk menciptakan Blood Golem. Ifrit benar-benar terkejut. Dia bertanya-tanya kenapa dia hanya main sumur pasukan yang tidak bisa bertarung di udara. Namun Jin berkata teman-teman ini waktunya untuk fusion atau bergabung. Dan sepertinya golem dan naga milik Jin akan segera bergabung. Darah itu menyelimuti naga tersebut. Dan sepertinya akan membentuk sebuah naga yang berwarna merah. Itu adalah Ancient Blood Dragon. Naga itu benar-benar mengerikan dan sepertinya sangat kuat sekali. Ifrit lagi-lagi terkejut dengan Jin. Karena ini betapa tidak masuk akalnya. Seekor Blood Dragon muncul di hadapannya. Omong kosong macam apa ini? Naga itu benar-benar mengerikan. Naga itu berkata kepada Jin, katakan padaku keinginanmu. Apa keinginanmu? Jin menjawab, keinginanku adalah untuk berburu burung gagak di hadapanku. Dan naga itu pun telah menerima permintaan Jin. Dia langsung terbang ke arah burung gagak itu. Namun sepertinya dia dapat menghindari serangan naga itu. Dia menyerang balik dengan serangannya. Namun Blood Dragon dapat menghindarinya. Dia dapat terbang dengan kecepatan tinggi. Bahkan Jin berada di atas naga itu. Dia berkata jika aku menghindarinya lagi, Soul akan menjadi padang gurun. Dia menyuruh naga itu untuk mengakhiri pertarungan ini dengan cepat. Dia langsung melesat ke arah Ifrit. Dan kemudian Ifrit berkata ini tidak mungkin. Aku harus membuat jarak secepatnya. Namun sebuah tali mengikat Ifrit. Itu adalah cambuk milik Jin. Dia berkata kau pikir kau mau pergi ke mana? Jin menyuruh naganya untuk menggigit burung itu. Dia pun benar-benar ketakutan dan langsung terkena gigitan dari naga milik Jin. Dia pun langsung terjatuh. Sepertinya naga milik Jin berhasil menghabisi burung itu. Dengan ini Soul akan tenang untuk sementara waktu. Monster itu pun terjatuh. Jin berpikir kalau sekarang haruskah aku pergi menangkap Kim Kang Cheol. Kemudian scene beralih. Diperlihatkan sebuah bunker. Di sana terdapat orang yang telah keluar dari bunker tersebut. Itu adalah Sung Hun bersama teman-temannya. Dia berkata kalau sudah tidak ada suara sama sekali. Apa perangnya sudah berakhir sekarang? Dia tiba-tiba melihat seekor naga yang terbang ke arahnya. Dia benar-benar sangat ketakutan dan berniat lari bersama teman-temannya. Namun mereka sangat terkejut karena yang ada di atas naga itu adalah Jin. Dia bertanya apa kalian semua baik-baik saja. Dia menyuruh Sung Hun untuk naik ke atas naga ini. Dia akan terbang langsung ke kapal induk. Sung Hun sangat terkejut karena disuruh menaiki naga ini. Jin berkata karena kalian bukan awak kener. Kalian tidak bisa menggunakan portal. Jadi cepat dan naiklah. Namun sepertinya mereka masih ketakutan melihat wajah naga tersebut yang sangat menyeramkan. Dia bahkan ingin tinggal di sini saja karena benar-benar ketakutan melihat naga itu. Kemudian diperlihatkan sebuah helikopter yang sepertinya sedang merekam kejadian di tempat ini. Dia melaporkan di kota Seoul. Ini adalah sebuah berita. Kang Woo-jin dan anggota Ardell sudah pergi. Bisakah Anda melihat ini semuanya? Anda sedang melihat Seoul, yang mana telah dihancurkan oleh pasukan monster terbesar sepanjang sejarah. Sebuah pemandangan mengerikan yang mengingatkan akan Dungyeon Sok 5 tahun yang lalu. Tim pemulihan yang terdiri dari militer dan guild akan dikirim ke lokasi Kang Woo-jin, yang ditinggalkan setelah mencegah Dungyeon break skala besar, dengan kemampuan yang mengejutkan. Namun sepertinya ada sesosok monster yang melihat helikopter tersebut. Dia bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi. Bukankah kau bilang kalau Kang Woo-jin terjebak di Alpen? Guild Master Hwarang bersama monster es tersebut. Dia meminta maaf kepada monster es itu. Dan langsung bersujud, saya tidak pernah mengantisipasi jika dia akan kembali begitu cepat. Dia benar malah kepada Guild Master Leon. Mereka bahkan tidak bisa menahannya bahkan sehari saja. Kepalanya pun langsung diinjak oleh monster es itu. Karena dia benar-benar marah dengan kegagalan ini, monster itu berkata apa kau bahkan tahu apa yang telah kau lakukan? Di situasi ini, di mana Ifrit menghilang, fakta bahwa aku muncul berarti, belum selesai mengatakannya, reporter di helikopter itu menyadari kalau ada monster yang tersisa di lokasi yang telah ditemukan. Dia menyuruh orang di sebelahnya untuk segera menghubungi militer.
Monster es ini awalnya berniat ingin berpura-pura menyelamatkan kota Seoul agar menjadi seperti pahlawan. Namun kenyataannya Ifrit telah dikalahkan dengan mudah oleh Jin, dan sekarang dirinya sudah dianggap sebagai monster. Kemudian scene beralih, diperlihatkan naga milik Jin yang sepertinya sudah sampai di kapal induk miliknya. Dia juga membawa beberapa orang dari Seoul dan jatuh dari ketinggian. Mereka semua muntah-muntah karena menaiki naga tersebut. Namun tiba-tiba Vivi memeluk Jin dan berkata, "Saya ingin bertemu dengan Anda." Dia sangat senang sekali dengan kehadirannya. Jin berkata, "Apa kau kembali ke wujud aslimu karena sinkronisasinya sudah selesai?" Dia pun menjawab, "Sekarang saya bisa menggunakan kekuatan penuh milikku." Ketua tim datang menghampiri dan berkata, "Yang mulia, Anda sudah bekerja dengan sangat keras. Bukankah Anda dapat mengambil apapun yang Anda inginkan dari Alpen?" Jin menjawab, "Untuk saat ini. Tapi kenapa kau mengirim Guild Leon ke Alpen?" Ketua tim meminta maaf, karena Guild Leon meminta untuk menggunakan gerbang untuk mengirim bala bantuan. Dia pun bertanya apa terjadi sesuatu dengan Guild Leon. Namun Jin berkata, "Tidak, lupakan saja. Yang lebih penting, bagaimana dengan negara yang lain? Berapa banyak lokasi yang terdampak seperti Seoul?" Dia pun menjawab semuanya. London berhasil diselamatkan berkat Vivi. Tapi masih ada banyak kota yang masih belum diselamatkan. Di antara mereka Yunani meminta bantuan dan itu adalah tujuan kita saat ini. Namun Jin bertanya, "Jadi kau tidak bisa menemukan Kim Kang Chol? Bukankah dia berada di Inggris?" Ketua tim menjawab, "Masalahnya adalah dia sudah ada di sini." Jin bertanya-tanya, "Apa maksudmu? Apakah dia ada di kapal induk ini?" Tiba-tiba seseorang muncul. Dia berkata, "Kau telat sehari, Kang Woo-jin." Jin sangat terkejut melihatnya. "Aku sudah menunggumu." Dan dia ternyata adalah Kim Kang Chol. Kemudian scene beralih ke sebuah ruangan. Jin bertanya, "Kau kabur seperti itu sebelumnya, tapi kau sekarang ada di sini, datang dengan kakimu sendiri. Kau pasti berpikir aturannya tidak berlaku untukmu kan? Jadi kenapa kau datang mencariku?" Kim menjawab, "Untuk memberi pesan." Jin bertanya, "Dari siapa? Apa dari Dr. Topler lagi? Jika dia ingin mengatakan sesuatu padaku, suruh dia datang padaku sendiri." Kim menjawab, "Itu akan sulit untuk saat ini." Jin berkata, "Kenapa? Apa dia takut aku akan menghabisinya?" Kim berkata, "Jika kau bertemu dengannya, apa kau akan melakukannya?" Jin pun tersenyum, "Tidak ada alasan aku tidak bisa menghabisinya. Aku tidak suka seseorang datang padaku sambil menyembunyikan sesuatu. Sama halnya denganmu." Kim berkata, "Seperti pada ramalan, tindakanmu selalu sama." Jin bertanya-tanya, "Ramalan? Jika kau tidak ingin mati, maka sebaiknya bicaralah dengan bahasa yang ku mengerti." Jin mengeluarkan energi hitam dan sepertinya akan menyerang Kim jika dia tidak memberitahunya. Namun Kim berkata, "Aku tidak takut mati. Yang ku takutkan hanyalah redo situasi ini denganmu sekali lagi." Jin berpikir kalau dia berbicara omong kosong lagi. Tapi ini aneh, tidak seperti Topler. Aku sungguh bisa merasakan jiwanya. Tapi bagaimana dia bisa begitu tenang di hadapan kematian? Jin pun sepertinya mengalah dan berkata, "Baiklah, aku akan mendengarkanmu tentang pesan Dr. Topler." Kim berkata, "Ini akan menjadi cerita yang agak panjang. Maka kandidat pertama untuk menyelamatkan bumi. Pertama-tama biarkan ku beritahu kau tentang monster es atau Yellow." Jin bertanya-tanya akan kandidat pertama penyelamat bumi. Apa itu dari ramalan bodoh Dr. Topler atau dunia bulan? Kim menjawab, "Benar. Kandidat pertama adalah monster es yaitu Yellow. Dan kaulah kandidat kedua." Jin berkata dalam hati, "Mereka benar-benar menarikku ke permainan ini seenaknya." Dia pun berpikir, "Sepertinya aku pernah mendengar nama itu." Dan dia teringat dengan Guild Master Hwarang. Apa mungkin orang itu adalah master dari Guild Master Hwarang? Orang yang diikuti oleh Lee Sang-ho. Jin bertanya, "Apa yang kau maksud itu dimensional Lord Yellow?" Kim menjawab, "Iya, itu benar. Jadi kau tahu tentang dirinya?" Jin menjawab, "Itu konyol. Dimensional Lord yang menginvasi bumi malah jadi kandidat penyelamat." Namun Kim berkata, "Yang terpenting bukanlah dari mana asalnya, tetapi selama dia memiliki hak untuk menyelamatkan bumi." Jin bertanya-tanya tentang hak apa yang dimaksud. Kim pun bertanya tentang apa kau tahu tentang Hidden Code. Jin hanya mendengar itu dari Dewi di Alpen. Katanya kau bisa memotong koneksi antara bumi dan Trahnet dengan itu. Namun Kim menjawab kalau itu Deletion Code. Jin benar-benar kebingungan. Bukankah Deletion Code dan Hidden Code sama-sama saja? Secara teknis Hidden Code adalah istilah umum untuk Deletion Code dan Reaper Code.
Namun lagi-lagi Jin bingung Reaper Code apa itu. Reaper Code adalah kebalikannya dari Delation Code. Tergantung pemakaiannya, dua kode ini dapat menghancurkan ataupun menciptakan segalanya. Kau dan Yellow yang punya hak untuk menyelesaikan dan menerima kode khusus ini. Jin jadi terpikir itukah alasan kenapa tidak ada lagi Dimensional Lord yang ingin mengambil Trust. Guard, dia bertanya, tapi kenapa harus aku dan Yellow itu? Apa kau butuh hal lain untuk memperoleh hak? Kim menjawab, tidak ada alasan khusus. Percayalah padaku. Jin berkata, yaitu biarkan saja dulu. Jadi kau ingin aku ngapain? Apakah untuk jangan menghabisi Yellow dan biarkan dia hidup? Kim menjawab, tidak. Meskipun dia memiliki hak, dia tetaplah Raja Trahnet. Bagimu dia hanyalah musuh yang harus dimusnahkan. Karena Profesor Toppler menaruh harapan padamu, bukan Yellow. Kau tidak perlu membiarkan dia hidup. Bagaimanapun juga kau harus menghindari Yellow. Setidaknya untuk saat ini. Jin bertanya-tanya kenapa. Kim menjawab, karena kau belum sepenuhnya memperoleh hak yang sepadan dengan Yellow. Jin tertawa tipis dan berkata, lucu juga ucapanmu. Kau pikir aku akan kalah? Namun Kim berkata, aku mohon dapatkanlah hak dulu. Dengan begitu semuanya akan selesai secara alami. Jin berkata, jadi maksudmu aku harus mencari eksekusi Trust? Kim menjawab, itu benar, kau cepat paham. Dan kau mungkin sudah terpikirkan kunci terakhir untuk menyelesaikan ini. Jin berpikir dalam hati, jika memperoleh Hidden Code memakai metode yang sama dengan normal kode. Jadi, dia teringat perkataan Dewi Alpen. Kunci terakhirnya bukan di Alpen namun di bumi. Dan perkataan Dimensional Lord sebelumnya. Hari di mana planet asalku tersinkronisasi, akulah yang pertama menghabisi dewa, dan aku memperoleh kode dan menjadi dewa itu sendiri. Jadi Jin harus melakukan itu ke dewa bumi, yaitu dengan menghabisi adiknya sendiri. Jin benar-benar marah, dan berniat menghajar Kim, meminta untuk memberikan dia cara lain. Jika tidak Kim akan mati di sini. Namun Kim berkata, bunuh saja aku. Sejauh yang kau tahu, hanya itu satu-satunya cara. Perjalananku yang tercatat di Book of Fate berakhir di sini. Aku tak punya lagi perasaan untuk kehidupan berulang ini. Ini hal terakhir yang ingin ku katakan padamu. Tak pernahkah kau menduga ada yang aneh? Jin bertanya, apa maksudmu? Kim menjawab, entah itu menaikkan level atau menghabisi monster, atau mendapatkan mana. Bukankah ini seperti dalam game? Apa kau merasakan kenyataan? Jin hanya terdiam mendengarnya. Kemudian Sim pun beralih. Diperlihatkan Jin yang menghampiri ketua tim. Dia bertanya, yang mulia bagaimana? Jin menjawab, tidak ada yang perlu dikatakan. Untuk sekarang dia sedang dihukum. Ketua tim bertanya, tapi apakah dia akan kabur lagi? Jin pun menjawab, dia bukan penjahat biasa. Kalau dia ingin kabur bisa saja dia kabur dengan mudah. Kemudian Jin berpikir dalam hati. Meski terasa seperti omong kosong, aku tidak akan mendapat apapun dari menghabisi dia. Dan sampai aku menemukan kebenaran tentang dunia ini yang mereka sembunyikan, aku harus menemui mereka. Jin bertanya kepada ketua tim, kapan kita akan tiba di Yunani? Sepertinya sekitar 3 jam. Jin menyuruh kalau begitu cari informasi pribadi semua karyawan lagi sampai waktu tiba. Ketua tim terkejut kenapa mendadak sekali. Jin menjawab, ada beberapa Soul Rite of Darkness di antara mereka. Mungkin ada mata-mata yang mengincar adikku. Ketua tim sangat terkejut mendengarnya. Dia pun akan mencari sekarang juga. Jin menyuruh semua bawahannya datang. Vivi bertanya, ada apa Anda memanggil kami? Jin berkata, mulai sekarang bagi menjadi beberapa tim dan musnahkan Dimensional Lord di wilayahnya. Sementara itu aku akan pergi ke Tanah Suci untuk bersiap terhadap musuh yang akan datang. Kita perlu naik beberapa level lagi. Kalian bisa melakukannya tanpa aku kan? Vivi menjawab, serahkan pada kami Master. Jin pun berkata, bagus, dan pergilah. Mereka semua pun menghilang dari hadapan Jin. Dia berpikir tentang perkataan Kim sebelumnya. Tentang pertanyaan, apa kau merasakan kenyataan di dunia ini? Dia bertanya-tanya tentang pertanyaan tersebut. Kemudian scene diperlihatkan. Seseorang yang sepertinya menjaga sebuah penjara. Dan di sana terdapat Kim yang sedang ditahan. Dia menangis dan berkata, sejarah telah berubah. Halaman terakhir Book of Fate telah berubah. Tapi cerita masih belum berakhir. Kang Woo-jin, apa kau akan jadi penyelamat yang akan menuntun kami ke dunia baru? Kemudian Sin pun beralih diperlihatkan Jin yang sedang sendirian di dek kapal. Dia berkata, karena aku sudah menyerahkan, menaikkan level, dan mencari experience pada para summon. Yang tersisa tinggal Trust, Glory, dan Punishment.
Dia lagi-lagi teringat pada saat dia bertanya dengan Kim tentang cara lain untuk menyelamatkan bumi. Namun Kim dengan tegas menjawab sejauh yang dia tahu itulah satu-satunya cara. Jin benar-benar pusing memikirkan hal itu. Dia harus berhenti memikirkan hal-hal yang tidak berguna. Mencari eksekusion bisa dilakukan setelah memenuhi semua persyaratan lainnya. Dan kalau aku mencapai level maksimal dan menyelesaikan set item, aku mungkin bisa mendapat petunjuk baru. Dan sekarang masih 2 yang belum didapatkannya. Dia pun berkomunikasi dengan Jaimin. Kalau Jin sekarang butuh poin, dan dalam jumlah banyak, Jaimin bertanya-tanya apa yang harus aku lakukan. Jin menjawab lakukan keahlian terbaikmu. Sepertinya dia disuruh untuk menggunakan Secret Ground Battle. Dan notifikasi muncul, Secret Ground Battle sedang dimulai. Silakan pilih Dimensional Lord untuk ditantang dalam Secret Ground Battle. Jin berkata dengan kemampuan gaming anak SMA Korea. Mekanik Jaimin setelah menjadi Vampire Lord. Saat menyangkut Secret Ground Battle, kau adalah yang terbaik, kau percaya diri kan? Jaimin pun hanya tersenyum dan sepertinya dia sangat percaya diri, dibanding bertarung langsung di medan perang. Ini benar-benar sangat mudah. Dia sepertinya sedang melakukan battle. Jin berkata bagus kosongkan semua yang dimiliki dimensional Lord di ruangan harta mereka. Jaimin pun dengan senang hati menuruti perkataan Jin. Notifikasi sistem kembali muncul Anda sedang dibawa ke medan perang. Jin berpikir dengan ini kebutuhan poin untuk menggabungkan set item sudah teratasi. Kemudian Sin diperlihatkan pohon dunia yang ada di Alpen. Di sana terdapat Melody yang melihat pohon itu. Tiba-tiba didatangi oleh Taurin yang berkata Anda di sini juga hari ini. Melody menjawab kau tidak perlu berbicara sangat formal kepadaku. Karena aku sudah bukan saintes lagi. Taurin jadi tidak enak. Astaga aku membuat kesalahan lagi. Aku minta maaf. Tapi Anda pasti sedang melalui banyak hal saat ini. Melody menjawab aku baik-baik saja. Aku sudah berdamai dengan segalanya. Tapi kenapa kau datang untuk mencariku? Apakah ada kabar terbaru? Taurin berkata menurut laporan utusan. Jumlah Dimensional Lord di seluruh benua sudah berkurang pesat hari ini. Mereka kemungkinan menyeberang ke bumi. Melody berkata itu masuk akal. Sudah jelas bagi para Dimensional Lord tertarik pada koloni baru. Berkat itu situasi Alpen sudah meningkat. Namun aku khawatir, apa Immortal akan mampu menangani mereka semua sendirian? Mereka pun melihat di portal. Namun tiba-tiba Jin muncul dari portal tersebut, yang membuat Melody terkejut melihatnya. Jin bertanya apa kabar kalian? Apa kalian baik-baik saja? Kemudian diperlihatkan api milik Sungguh. Jin bertanya apa kondisi Sungguh masih seperti ini. Melody menjawab iya kami terus mengawasinya. Tapi tidak banyak yang berubah. Jin berpikir mau jadi skuad apa dia sampai beristirahat selama itu. Namun tiba-tiba pasukan Phantom datang dan berkata yang mulia bagaimana kondisi bumi? Apa semuanya baik-baik saja? Jin dengan dingin menjawab, apa gunanya memberitahu kalian? Ini darurat ikutlah denganku kembali ke bumi. Tapi bagaimana dengan Haisol? Bukankah dia sudah boleh sekarang? Ketua Phantom berkata Kapten Haisol meninggalkan surat ini dan pergi. Jin menerima surat itu dan bertanya memangnya dia pergi ke mana? Dan di surat itu tertulis saat ini aku tidak berguna. Aku lebih baik mati daripada menjadi beban. Aku akan kembali setelah jadi lebih kuat. Jin sepertinya sedikit kesal bocah ini padahal tidak perlu berkata seperti ini. Sepertinya apa yang terjadi dengan Guild Leon cukup mengejutkannya. Jin bertanya kepada Melody, saat Haisol dan Sungguh kembali, beritahu mereka untuk langsung pergi ke bumi. Dan kalian, cepat berkemas kita akan kembali sekarang. Ketua Phantom itu pun mengerti. Namun, Melody berkata Immortal apa Anda bisa membaptis saya dengan Trust Grace? Jin berkata omong kosong macam apa itu? Aku bukan seorang priest. Bagaimana aku bisa membaptismu? Kalau itu yang kau mau, aku akan mencobanya. Dia pun sepertinya ingin mencoba membaptis Melody. Dia berkata aku sang pembawa Trash, menunjukmu sebagai priest dari Trash. Namun sepertinya tidak terjadi apa-apa. Jin berkata sudah kuduga ini tidak akan berhasil. Tapi tidak perlu terlalu sedih. Melody berkata tidak, terima kasih. Sudah mau mencobanya Immortal. Tiba-tiba pasukan Phantom datang dan berkata yang mulia kami sudah siap. Mereka sepertinya akan meninggalkan tempat ini dan pergi ke bumi. Melody berkata kalau begitu hati-hati. Jin menyerahkan pangkalan ini kepada Melody. Dia akan pergi bersama pasukan Phantom. Melody berharap agar Jin kembali dengan kemenangan sebagai Dewa Melody. Dia menganggap Jin seperti dewanya.
Kemudian scene beralih di Seoul, Korea Selatan. Sementara Kang Woo Jin sedang menata ulang Secret Ground dan Alpen, diperlihatkan di sana terdapat bangunan es yang sangat besar. Di atas sana terdapat Guild Master Hwarang yang berkata, "Warga negara Republik Korea yang terhormat, kedatangan keselamatan kalian akhirnya telah tiba. Makhluk ini adalah seseorang yang selamanya peduli pada kita manusia, yang meninggalkan monster alien, dan yang pertama menjangkau kita. Apa yang diinginkan oleh makhluk ini adalah mengakhiri pertempuran tanpa akhir untuk seluruh alam semesta dan perdamaian di dunia ini. Itu saja." Nampaknya Guild Master Hwarang disiarkan secara langsung lewat layar monitor yang ada di berbagai kota. Orang-orang bertanya apa Dimensional Lord ingin bekerja sama dengan manusia. Mereka bertanya-tanya apa yang sedang terjadi saat ini. Guild Master Hwarang menyuruh manusia untuk dewa yang turun untuk menyelamatkan kita semua, yaitu Yellow Sang Monster Es. Semua orang melihat makhluk itu. Apakah makhluk itu benar-benar akan menyelamatkan bumi? Yellow muncul di hadapan mereka semua. Kemudian scene pun beralih. Diperlihatkan kapal induk milik Jin. Di sana banyak pasukan Phantom yang baru saja datang. Mereka semua sangat senang telah berada di bumi. Ketua tim tiba-tiba mendatangi Jin dengan panik. Jin bertanya, "Apa yang membuatmu terburu-buru? Apa ada masalah?" Ketua tim berkata, "Mata-mata. Kita sudah menangkap mata-mata itu." Scene beralih ke sebuah penjara. Ketua tim berkata, "Seperti yang Anda katakan setelah menyelidiki semua karyawan, ada satu orang yang informasi latar belakangnya sudah dimanipulasi. Dan setelah melacaknya, sudah dipastikan kalau dia berasal dari Lee Sang-ho, atau Guild Master Hwarang ya guys." Jin yang mendengar nama Lee Sang-ho sangat marah. Lagi-lagi orang itu. Kepala orang itu masih gestrek meskipun dia sudah diajar berkali-kali. Ketua tim berkata, "Bukan cuma itu. Ada rumor yang beredar kalau Guy de Leon bisa berpartisipasi dalam ekspedisi Alpen, karena mereka melakukan kesepakatan dengan Lee Sang-ho." Jin berkata, "Berarti dia yang memulai itu semua. Dia melakukan banyak manipulasi di balik layar ya?" Ketua tim menjawab, "Tapi baru-baru ini mereka sepertinya memutuskan untuk maju ke garis depan." Ketua tim memberikan tablet kepada Jin, dan itu adalah rekaman ketika dia memperkenalkan Yellow kepada masyarakat Korea. Jin benar-benar terkejut, karena Guild Master Hwarang berkata omong kosong seperti ini. Jin bertanya kepada ketua tim apa yang orang ini bicarakan. Ketua tim berkata, "Seperti yang Anda lihat, seorang Lord yang berasal dari dimensi lain, yang diikuti oleh Lee Sang-ho, mengajukan kerjasama perdamaian di Seoul. Dan pemerintah Korea katanya sedang mempertimbangkan untuk menandatangani kesepakatan damai dengan mereka." Jin yang mendengar hal itu sangat-sangat kesal kepada Yellow. Kalau monster itu akan membantu penduduk bumi dan menyelamatkan dari Trahnet, itu benar-benar omong kosong. Jin berkata kepada ketua tim, "Aku lebih mempercayai kucing untuk menjaga ikan daripada dia." Kemudian Jin pun masuk ke dalam penjara mata-mata itu. Dia bertanya kepada orang itu, "Apa tujuan dari penyusupan yang kau lakukan?" "Aku tahu tujuan utamanya. Jadi kau lebih baik mengatakannya padaku." Orang itu berkata, "Aku tidak akan membuka mulutku. Meskipun kau mengancamku, aku tidak akan membuka mulut." Jin berkata, "Kau datang untuk menemukan Dewa Bumi bukan?" Orang itu benar-benar terkejut. Diskusi panjang tidak diperlukan. "Masukkan nomor bosmu di sini. Aku akan menghubunginya langsung." Dia pun langsung menelepon bosnya, yang sepertinya gue Master Hwarang. Jin berkata kepada orang dalam telepon, "Ini aku. Sudah lama ya kita tidak mengobrol." Guild Master Hwarang bertanya-tanya, "Ini siapa?" Dan dia pun menjawab, "Aku Jin." Guild Master Hwarang sangat terkejut mendengar hal itu. Dia berkata, "Kenapa kau berlagak seakan-akan sedang berbicara dengan temanmu? Dasar orang yang tidak waras." Jin berkata, "Aku OTW ke sana ya. Bersih apa untuk mati bersama si monster boneka es itu? Kau berani sekali mengincar adikku. Kalau sudah begini, Yellow akan ku kalahkan sekaligus." Diperlihatkan Guild Master Hwarang yang panik. Dia berlari ke arah masternya untuk melaporkan kejadian ini kalau Jin akan datang ke tempat ini. Yellow bertanya, "Ada apa? Bukankah negosiasi dengan penduduk bumi berjalan lancar?" Dia berkata, "Bukan itu." Tapi Kang Woo Jin mengatakan kalau dia sedang menuju ke sini. Yellow tersenyum dan berkata, "Dasar bodoh. Kau ribut-ribut karena masalah sepele." Berhadapan dengannya setelah dia menyelesaikan raid-nya memang bagus. Tapi karena sekarang sudah begini, aku akan mengurusnya. Beritahukan pada stafku untuk bersiap menemui Immortal. Guild Master Hwarang pun mengerti.
Kemudian scene diperlihatkan gedung baru Majelis Nasional Sejong. Diperlihatkan sebuah meeting room. Ada seorang yang berkata sudah tidak. Ada metode lain. Pertama kita harus menerima rencana negosiasi Yellow. Namun ada orang yang menentangnya tidak masuk akal. Bisa-bisanya kau mendengarkan perkataan orang yang menguasai Seoul secara sepihak. Lagi pula tidak peduli seberapa pintar, dia tetaplah monster. Memangnya kita bisa mempercayai mereka, tapi pada kenyataannya, kekuatan militer Korea tidak bisa berhadapan dengan mereka. Karena sudah jadi begini, kita terpaksa harus bekerja sama dengan mereka, meskipun cuma sementara, bawahan. Presiden berkata kita harus bagaimana Pak Presiden. Nampaknya tempat ini terdapat dua kubu. Yang satu memihak untuk bergabung dengan Yellow, dan yang satunya lagi menolak. Presiden berpikir, hanya dalam sehari, Seoul jatuh ke tangan mereka. Kalau dia memang mau menggunakan kekuatan, kami tidak bisa apa-apa. Anehnya mereka malah mengajukan kesepakatan perdamaian dan pertahanan. Keputusan apa yang harus kuperbuat demi kebaikan negara ini? Namun tiba-tiba bawahan presiden mendapatkan sebuah telepon. Dia pun memberitahukannya kepada presiden. Kemudian presiden berkata, "Tuan-tuan harap diam. Ada berita penting. Benteng terbang Ardell sedang menuju ke negara kita. Apa arti berencana untuk bertarung melawan Yellow?" Ada orang yang bertanya kalau begitu Seoul berarti akan menjadi medan perang. Presiden menjawab, "Iya benar. Seoul akan dijadikan medan perang oleh mereka. Dari perspektif kita tidak akan terlambat untuk memutuskan setelah memeriksa hasil dari peperangan mereka. Sekarang ayo fokus pada apa yang bisa kita perbuat. Mulai sekarang, kita berfokus untuk mengevakuasi penduduk Seoul yang masih tersisa." Kemudian scene beralih. Sepertinya kapal induk milik Jin sudah sampai di tempat itu. Jin berkata aku sendiri yang akan memastikan Kim benar untuk membuat keributan semacam itu. Diperlihatkan Yellow yang melihat kapal milik Jin. Dia berkata persembahan untuk Raid sedang menuju ke sini. Dan chapter kali ini pun berakhir ya guys. Sekian dulu untuk chapter kali ini ya guys. Nantikan cerita selanjutnya hanya di Dowell Anime. Terima kasih buat teman-teman yang udah support Mimin dengan like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam semua urusannya. Dan buat kalian jangan lupa komen ya guys. Biar Mimin tambah semangat lagi ngontennya. Dan juga kalau mau request alur cerita tertentu komen aja di kolom komentarnya guys. Terima kasih.